Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار wa innar rajula la yakdziba hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita bisa bertemu untuk mengkaji beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kejujuran. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sesungguhnya yang paling mahal dalam kehidupan kita, dalam peradaban umat manusia? Ternyata yang mahal itu bukan emas, bukan perak, bukan jabatan, tetapi yang mahal itu adalah integritas, kejujuran. Yang mahal itu adalah perilaku yang berkaitan dengan moral, attitude kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan mungkin bisa kita cari, emas ataupun perak yang mungkin mahal kita bisa usahakan dengan bekerja keras, dengan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sehingga nanti suatu waktu kita bisa membeli emas atau perak. Tetapi kejujuran ternyata tidak bisa dibeli dengan uang. Kejujuran tidak bisa dinilai dengan sederhana. Kejujuran itu dilatih, diawali dengan dilahirkan, dimunculkan, dilatih, dan terus dipupuk dengan semangat kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebegitu mahalnya kejujuran itu, maka wajar Allah mengaitkan kejujuran itu dengan iman. Allah kaitkan kejujuran itu dengan indikasi ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebegitu strategisnya kejujuran itu dalam kehidupan kita sehari-hari, sebegitu pentingnya kejujuran yang harus dimiliki oleh setiap anak manusia, apakah dia beriman atau tidak beriman, tapi bagi orang lain, saudaranya itu atau temannya itu dinilai dari perilaku sehari-hari, yaitu apakah dia jujur atau tidak. Tidak mengherankan kita setiap hari Jumat hampir semua khatib menyampaikan khutbahnya diawali dengan wasiat takwa dan membaca beberapa ayat yang berkaitan dengan kejujuran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Atau ayat lain misalnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Artinya, secara sederhana kita bisa menyimpulkan bahwa yang akan serius, yang akan sungguh-sungguh, dan yang akan mampu bertahan menjadi orang-orang yang jujur itu sesungguhnya adalah orang-orang yang beriman. Ketika imannya turun atau imannya lemah, biasanya akan berimbas pada akhlak dan perilaku yang salah satunya yang mungkin sebelumnya dia adalah orang-orang yang istiqomah dalam kejujuran, tapi ketika imannya turun, imannya lemah, maka perilakunya juga berubah. Yang awalnya menjadi orang-orang yang jujur, mungkin berdusta agak sekali, dua kali, bahkan mungkin pada akhirnya berketerusan dalam kedustaan atau kebohongan. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita betapa yang namanya kejujuran itu insya Allah akan senantiasa membawa kebaikan.
Rasul dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah menyampaikan bahwa inna sidqa yahdi ilal bir. Yang namanya kejujuran itu akan membawa kebaikan. Cepat atau lambat kejujuran itu akan berbuah dengan kebaikan. Dan ini adalah sebuah keyakinan yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita, bahwa sulit menjadi orang yang jujur, bahwa susah mencari orang yang jujur hari ini, itu betul adanya. Tetapi kalau kita meyakini firman Allah Subhanahu wa taala, meyakini hadis Rasulullah SAW, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali berusaha menjadi orang-orang yang jujur. Bahwa ketika kita menjadi orang yang jujur, dianggap aneh oleh orang sekitar kita, atau dianggap aneh bagi orang yang selama ini mungkin sulit mencari pribadi-pribadi yang jujur, atau dianggap aneh bagi orang sekitar, tidak ada masalah. Yang penting di mata Allah kita dianggap orang yang beriman, yang iman itu kita bisa buktikan dengan kejujuran, dan insya Allah sebagaimana janji Allah dan Rasulnya, kejujuran itu akan membawa kebaikan. Andai misalnya kita belum mendapatkan kebaikan dunia karena kejujuran kita, belum kita dapatkan kebaikan dunia karena mungkin orang sekitar kita berkomplot, semangat semuanya untuk mengalahkan integritas kejujuran kita. Mereka sama-sama berusaha untuk membunuh karakter kita karena kita adalah orang yang jujur. Tidak ada masalah. Allah masih ada, dan janji Allah pasti, janji Rasul itu adalah benar adanya. Yang namanya kejujuran akan membawa kebaikan, sehingga andai kita tidak mendapatkan manfaatnya di dunia, insya Allah di akhirat kelak kita akan mendapatkan keberkahan buah dari kejujuran itu. Sebagaimana kata Rasul, wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang namanya kebaikan yang diawali dengan kejujuran, insya Allah akan berujung dengan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sebaliknya, kita mungkin dengan alasan daruratkah, dengan alasan terpaksakah, dengan alasan tidak ada pilihan lainkah, kita berbohong. Yang mungkin awalnya alasannya terpaksa, tapi karena berulang-ulang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, menjadi karakter, menjadi darah daging kita. Mudah saja lidah kita atau lisan kita untuk berbohong. Maka yakinlah, andai kita mendapatkan manfaat duniawi karena kebohongan-kebohongan yang kita lakukan, karena kedustaan-kedustaan yang kita lakukan, tidak sesuai ucapan dengan perbuatan, mungkin mendapatkan manfaat, tapi manfaat semu. Kenapa? Karena akhirat itu pasti adanya, surga neraka pasti adanya, janji Allah pasti adanya, janji Rasul benar adanya. Maka orang yang berbohong atau berdusta, andai dia mendapat kebaikan atau manfaat duniawi, tapi pada akhirnya akan membawa keburukan. Dan keburukan itu ketika dia tidak beristighfar, tidak bertobat, karena sudah mendarah daging, sudah menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi dosa, dan keburukan atau dosa itu akan membawa dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya apapun alasan kita hari ini, apapun kondisi kita hari ini, kita mesti menghadirkan pribadi-pribadi yang jujur. Apapun tantangannya, kita harus memaksa diri untuk membuktikan iman kita kepada Allah, yaitu dengan menjadi orang-orang yang jujur. Kita mesti menghadirkan keluarga yang jujur, orang tua yang jujur kepada anaknya, suami yang jujur kepada istrinya, istri yang jujur kepada suami dan anak-anaknya. Insya Allah dengan hadirnya keluarga-keluarga yang jujur, kita hanya menunggu waktu saja. Masyarakat, bangsa dan negara ini akan menghadirkan pribadi-pribadi yang jujur. Tapi sebaliknya, kalau di rumah tangga yang ada adalah kebohongan, kedustaan, manipulasi, maka ketika kita mengharapkan masyarakat yang jujur, masyarakat yang berintegritas, anak bangsa yang jujur dan berintegritas, itu seolah-olah kita sedang bermimpi di siang bolong. Kenapa? Karena pondasi dasarnya itu keluarga tidak menghadirkan pribadi-pribadi yang jujur. Pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang lain, Rasul juga mengatakan bahwa untuk mengukur kejujuran itu sebenarnya sangat sederhana. Rasul mengatakan, asidku tuma'nina
wal kadhibu ribah. Rasul mengatakan orang yang jujur atau sifat jujur ini sebenarnya mendatangkan ketenangan batin atau ketenangan jiwa. Sebaliknya, kebohongan atau kedustaan menyebabkan kita cemas, khawatir, dan cemas atau khawatir kita ini tidak normal, dan pada akhirnya menyebabkan kita tidak stabil, terganggu psikis atau kejiwaan kita. Lalu pada akhirnya kita selalu berusaha menutupi kebohongan yang satu dengan kebohongan berikutnya. Padahal kalau kita jujur, pasti akan ada ketenangan jiwa atau ketenangan batin. Karena Rasul mengatakan as-sidqu tuma'nina wal kadhibu ribah. Kejujuran akan menenangkan kita, akan menghadirkan ketenangan jiwa, sementara kedustaan atau kebohongan akan menyebabkan kita cemas, akan menyebabkan kita khawatir, akan menyebabkan kita khawatir atau cemas yang tidak beralasan sama sekali. Kenapa? Karena sebenarnya fitrah manusia itu adalah fitrah menjadi orang-orang yang jujur. Fitrah manusia itu diajarkan oleh Allah adalah untuk menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan yang diawali dengan sifat jujur. Pemirsa Podcast TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam catatan yang bisa kita telaah bersama-sama peradaban kemanusiaan ini, bahwa fitrah manusia ini adalah menjadi orang-orang yang jujur, sebenarnya juga sejalan dengan gharizah atau insting yang dimiliki oleh binatang. Kalau kita memiliki seekor hewan, misalnya kucing di rumah, kita bisa membuktikan bahwa insting atau naluriah seekor kucing pun sebenarnya kalau dia jujur, dia akan tenang, jiwanya akan stabil. Sebaliknya kalau dia melakukan kebohongan, kedustaan, mengambil yang bukan hak dia, dia dengan naluriah kebinatangannya akan menyimpulkan itu adalah satu hal yang salah, sehingga dia cemas atau khawatir. Kita bisa membuktikan misalnya kalau kita kasih seekor kucing teri atau ikan, apapun yang ada di sekitarnya, pasti kucing itu akan memakan ikan atau teri itu dengan tenang. Kenapa? Karena naluriah kebinatangannya menyimpulkan bahwa ikan itu adalah hak dia karena diberi oleh Tuhan. Sebaliknya, kalau ikan atau teri itu diambil secara diam-diam, ada satu suara atau yang berisik saja sekitar dia, pasti dia akan langsung lari. Kenapa? Karena naluriah kebinatangannya menyimpulkan dia mengambil teri atau ikan yang bukan haknya. Begitulah insting atau naluriah seekor kucing dengan gharizah atau insting kebinataannya menyimpulkan kalau dia diberi sesuatu oleh tuannya itu adalah haknya. Tapi kalau seandainya dia mengambil secara diam-diam, itu adalah kedustaan, kebohongan, atau dia memanipulasi dirinya sendiri. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, dia langsung cemas. Kalau seandainya seekor kucing saja tidak bisa melawan naluriah insting kebinatangannya, apalagi kita manusia. Fitrah kemanusiaan kita pasti menginginkan kita menjadi orang yang jujur, sehingga jiwa kita menjadi stabil dan tenang. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, as-sidqu tuma'nina wal kadhibu ribah. Kejujuran akan mendatangkan ketenangan batin, dan kebohongan atau kedustaan menyebabkan kita cemas, menyebabkan kita khawatir. Pemirsa Podcast TV ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan sedikit taujih yang kita berikan ini atau nasihat kita pada saat ini memberikan manfaat kepada kita semua. Mari kita menjadi orang-orang yang jujur untuk kebaikan kita di dunia ataupun di akhirat kelak. Yakinlah janji Allah itu pasti, kejujuran akan memberikan kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita istiqomah dalam kejujuran dan berusaha untuk meminimalisir kebohongan atau kedustaan sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.